Apa sebutan bagi orang yang begitu selesai sholat lalu mohon maaf jamaah memegang handphone lalu berbicara kanan kiri? Di mana rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibnu Athaillah penulis kitab Al-Hikam mengingatkan kita agar kita lebih bersungguh-sungguh lagi bertakwa kepada Allah dengan ungkapan dari sekian banyak ungkapan dan nasihatnya yang indah adalah, kata beliau, sesungguhnya sedekah itu hanya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Maka tampakkanlah rasa butuhmu kepada Allah Subhanahu wa taala agar doamu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sekali lagi, sesungguhnya sedekah itu hanya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Maka tampakkanlah rasa butuhmu kepada Allah kalau doamu ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahmatullah, kita semuanya menyadari bahwa datang ke masjid di hari Jumat, sholat asar nanti, maghrib bersambung isya, dilanjutkan subuh, lalu seluruh ibadah-ibadah yang lain itu sesungguhnya sarana-sarana yang disediakan oleh Allah untuk menampakkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan persoalan ini dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan, yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa orang itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dia merasa tidak punya apa-apa, dan memang faktanya kita tidak punya apa-apa. Oleh karenanya selama manusia itu merasa punya ilmu, punya kekuatan, mampu ini, Allah tidak akan menolong dan membiarkannya dengan perasaan mampunya sendiri. Itu terbukti dalam perang Hunain, perang yang dilakukan oleh kaum muslimin setelah kaum muslimin menaklukkan Mekah pada tahun 630 Masehi. Mereka punya pengalaman menang perang, dan kali ini perang Hunain jumlah mereka jauh lebih banyak dari lawannya. Di saat itulah Allah menggambarkan a'jabatkum kasratukum. Ketika jumlah mereka yang besar itu membuat mereka takjub dan kagum pada diri mereka sendiri, lalu mereka tidak sadar bahwa mereka sesungguhnya membutuhkan pertolongan dari Allah. Falam tughni ankum, lalu jumlah yang besar itu tidak ada gunanya dan mereka kalah di awal perang Hunain itu. Saya ingin mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya, apalagi pada situasi sesulit ini, agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari urusan personal sampai urusan komunal, urusan pribadi sampai urusan bernegara. Maka agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirilah di hadapan Allah sebagai hamba yang memang merasa tidak punya apa-apa, apapun, ilmu, kekuatan, keturunan dan segala macam, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya, oleh Nabi, oleh Allah sendiri dilatih, dan oleh Rasul juga ditunjukkan cara agar perasaan itu selalu muncul bahwa kita ini tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat 27 ayat 19, Allah mengajari kita untuk merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Dalam sebuah doa yang diajarkan melalui lisan Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Doa ini layak kita baca sesering mungkin agar kita ini merasa tidak punya apa-apa, dan memang tidak punya apa-apa. Doa itu berarti, ya Allah, ilhamilah aku agar aku ini bersyukur kepada pemberian yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan ilhamilah aku, ya Allah, agar aku beramal dengan perbuatan dan amal yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh dengan rahmat-Mu. Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sering diputar di radio Suara Muslim pagi dan petang, mulai dari Allahumma ma asbaha bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, apapun yang Engkau berikan padaku di pagi hari atau Engkau berikan kepada makhlukmu yang lain, semuanya berasal dari Engkau, ya Allah. Ini kalau diucapkan membuat kita sadar bahwa kita datang ke dunia tidak punya apa-apa, dan kita akan kembali kepada Allah juga tidak akan membawa apa-apa kecuali iman dan amal soleh. Ibnu Athaillah mengingatkan, pemberian atau sedekah itu hanya diberikan kepada orang yang fakir, yang butuh, dan dalam urutan-urutan orang yang berhak menerima zakat, fakir itu nomor 1. Kata beliau, agar doamu dikabulkan oleh Allah, maka tampakkanlah rasa fakirmu, rasa tidak ada apa-apamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pengalaman sejarah membuktikan kekuasaan, nama besar, gelar, ilmu, amal soleh membuat manusia itu kadang-kadang melihat dirinya dan takjub pada dirinya sendiri. Oleh karenanya doa yang diajarkan Allah atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW layak dibaca sesering mungkin agar kita ini merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang fakir atau yang butuh kepada Allah itu biasanya sesegera mungkin mendatangi pihak di mana dia menampakkan dan menyampaikan rasa butuhnya. Tidak masuk akal kalau orang membutuhkan bantuan dana, tetapi dia berlambat-lambat menyampaikan permohonan, proposal, dan segala macam. Tidak masuk akal juga kalau kita membutuhkan pertolongan dunia akhirat, rezeki dilancarkan, dosa minta diampuni, derajat minta diangkat, jalan hidup minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita berlambat-lambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlambat sholat, terlambat berzikir, terlambat berinfak, terlambat segala-galanya. Itu tidak menunjukkan orang yang sedang membutuhkan bantuan dan pertolongan kepada yang menciptakan kehidupan. Yang ketiga, orang yang butuh itu biasanya lebih dari sekedar merasa tidak berdaya, bersegera mendatangi. Lalu yang ketiga, biasanya dia berlama-lama di hadapan Sang Maha Pemberi ketika dia menyampaikan kebutuhannya. Apa sebutan bagi orang yang begitu selesai sholat, lalu mohon maaf jamaah memegang handphone, lalu berbicara kanan kiri? Di mana rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lebih layak siapa yang berlama-lama kita butuh berbicara kepadanya, atau mohon maaf benda ini jamaah? Memang kita manusia, godaan ini begitu luar biasa. Tetapi orang yang butuh itu, hamba yang butuh itu biasanya berlama-lama di hadapan orang yang sedang dimintai untuk meminta bantuan. Kalau kita kepada manusia seperti itu, bagaimanakah lagi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berlama-lama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beruntungnya agama ini menyediakan sholat sampai bukan yang 5 waktu saja, sampai dengan sholat sunnahnya. Puasa juga disediakan dari yang wajib sampai yang sunnah. Apa fungsinya? Agar kita bisa berlama-lama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Rabbul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, orang yang butuh, hamba yang butuh itu biasanya bukan sekedar berlama-lama, tetapi mempersering. Tanda bahwa orang butuh, dia sering datang. Lama, sekali ketemu lama, tetapi dia sering bertemu dalam waktu yang lama. Mudah-mudahan jamaah Rabbullah, firman Allah yang Allah sebut dalam surat 35 ayat 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan, yang fakir kepada dan berhajat kepada Allah. Dan Ibnu Athaillah menegaskan, sedekah itu hanya diberikan kepada orang yang butuh. Maka tampakkanlah rasa butuhmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar permintaan-permintaanmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sembari kita terus memperbaiki takwa kita dan amal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu diingatkan, kita perbaiki suasana ruhiyah, suasana di badan batin kita dengan cara menampakkan bahwa kita ini tidak punya apa-apa di hadapan Allah, bersegera, berlama-lama, dan sesering mungkin bahwa kita memang berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari demi hari kehidupan kita
kita jalani dengan iman dan takwa yang lebih baik, dan mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah akhir kehidupan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Allah ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah, mari kita berdoa pada khutbah yang kedua. Mudah-mudahan kita selalu tidak pernah berhenti untuk meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bisa mengingatnya, bersyukur atas seluruh kehidupan yang dianugerahkan kepada kita, dan menggunakan seluruh nikmatnya itu untuk mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baik pengabdian, dan mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah akhir kehidupan yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah agar kami mengingatmu, bersyukur atas seluruh nikmatmu ya Allah, dan menggunakan seluruh nikmatmu itu ya Allah untuk mengabdi kepada Engkau ya Allah dengan sebaik-baik pengabdian, untuk mengabdi kepada Engkau ya Allah dengan sebaik-baik pengabdian, untuk mengabdi kepada Engkau ya Allah dengan sebaik-baik pengabdian. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami seluruhnya. Ampunilah ya Allah dosa-dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Kasih sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi dan membesarkan kami sejak kecil. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum mukminin yang masih hidup bersama kami atau yang telah mendahului kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan di antara kami ya Allah. Rabbana afring alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahilah kami seluruhnya kesabaran untuk beribadah, mengabdi kepada Engkau ya Allah. Kembalikan kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ma yazidukum wa la dzikrullahi akbar.